Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nisa Aulia, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik dengan nomor NIM P 1337434121085. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang diksi atau pemilihan kata. Diksi menurut KBBI yaitu pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam diksi, pertama ada ketepatan. Ketepatan berarti kata yang dipilih tepat dengan yang ingin disampaikan, agar pembaca bisa menafsirkan artinya. Yang kedua ada kesesuaian. Kesesuaian adalah kecocokan antara kata yang ingin disampaikan dengan pembaca atau keadaan pembaca. Syarat-syarat penulisan diksi ada 6. Yang pertama ada makna denotatif dan konotatif. Yang kedua ada makna umum dan khusus. Yang ketiga ada kata konkret dan abstrak. Yang keempat ada sinonim. Yang kelima ada kajian populer. Dan yang keenam ada jargon dan slang. Kita masuk dalam syarat yang pertama, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif berarti kata yang bermakna sebenarnya dan tidak dikurangi atau dilebih-lebihkan artinya. Sedangkan makna konotatif yaitu kata yang tidak bermakna sebenarnya atau ada tambahan nilai rasa. Contoh dari kata denotatif yaitu Jeno menyukai buah mangga. Kata menyukai berarti suka atau senang. Sedangkan contoh dari makna konotatif yaitu Renjun merupakan anak emas dalam keluarganya. Anak emas berarti anak kesayangan. Selanjutnya ada makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas atau disebut juga hipernim. Sedangkan makna khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Contoh dari makna umum yaitu melihat, sedangkan makna khususnya adalah menengok, menyaksikan, melirik, dan lain-lain. Syarat yang ketiga ada kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Kata konkret memiliki ciri yang bisa dirasakan, bisa dilihat, diraba, didengar, dan bisa dicium. Sedangkan kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian dan memerlukan pendalaman, pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata. Contoh dari kata konkret yaitu ada membaca, berunding, sandang, pangan. Sedangkan kata abstrak mempunyai contoh yaitu kemakmuran, kaya, miskin, dan lain-lain. Kita masuk dalam syarat selanjutnya yaitu sinonim. Sinonim adalah hubungan sistematik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Contoh dari sinonim yaitu Daur bersinonim dengan siklus, ada hayati yang bersinonim dengan hidup, ada jeda yang bersinonim dengan jarak, dan lain sebagainya. Lalu ada kata kajian dan kata populer. Kata kajian adalah kata yang bermakna hanya terbatas pada suatu bidang tertentu dan bersifat lebih spesifik. Sedangkan kata populer adalah kata yang secara umum dipahami oleh masyarakat. Contoh dari kata kajian yaitu fiktif, evaluasi, organisme. Sedangkan kata populernya yaitu tidak nyata, penilaian, dan makhluk hidup. Lalu syarat diksi yang terakhir ada slang dan jargon. Slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus, rahasia, dan terbatas, dan biasanya bersifat bebas yang biasa dipakai oleh anak-anak muda. Contoh dari slang yaitu ada galau, mager, bucin, dan lainnya. Sedangkan jargon adalah kosakata khusus yang digunakan di bidang kehidupan atau lingkungan tertentu, tetapi tidak dipahami oleh kalangan di luar kalangan tersebut.
Contohnya ada cache yang dalam bahasa komputer yang berarti merujuk ke tempat penyimpanan memori jangka pendek. Oke, jadi sekian penjelasan diksi dari aku. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.